Halo warga pecinta KDM. Guys, di media sosial ada rumor atau ada berita yang mengatakan bahwa dugaannya Pak Purbaya akan menurunkan bensin sampai ke 7.000. Pak Purbaya dan Presiden di Konoha akan menurunkan bensin sampai 7.000. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini hoax atau fakta? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, anak daripada Pak Purbaya ini ternyata tidak suka dikawal. Anak daripada Menteri Purbaya ini tidak suka dikawal oleh ajudan. Dia sangat suka pergi sendirian tanpa ada pengawalan. Nah, ya, jadi pertanyaan, apakah ini didikan daripada Pak Purbaya atau tidak? Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan itu ya, banyak orang mengatakan bahwa Pak Purbaya ini sangat cocok dengan KDM. Banyak orang mengatakan bahwa nanti tahun 2029 Pak KDM akan disandingkan, akan digabungkan dengan Pak Purbaya. Nah, yang jadi pertanyaan, Anda sebagai pecinta KDM, apakah Anda ridho atau tidak? Apakah Anda setuju atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi berita yang beredar di media sosial di mana konon dugaannya Pak Purbaya ini menurunkan harga bensin sampai ke 7.000 itu hoax, guys. Itu tidak benar ya. Disclaimer on ya. Itu berita yang tidak benar. Nah, yang benar seperti apa? Yang benar itu Pak Purbaya itu berusaha ya menekan yang namanya pengeluaran masyarakat gitu ya, supaya masyarakat itu tidak tercekik ekonominya. Tapi urusan masalah bensin ini belum ada informasi bahwa Pak Purbaya ini menurunkan harga bensin. Jadi berita inilah hoax ya, jangan dipercaya ya. Kemudian selain itu, anak daripada Pak Purbaya ini kan sangat terkenal sekali ya. Ketika Pak Purbaya ini baru dilantik, anak Pak Purbaya ini sangat-sangat vokal sekali yang ngomong di media sosial, dan ternyata anak daripada Pak Purbaya ini tidak mau dikawal guys sama ajudan. Jadi kemana-mana sendiri gitu ya. Ya sama seperti masyarakat biasa atau rakyat biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa tidak mau dikawal? Apa alasannya? Ternyata alasannya itu bikin saya terkejut guys. Apa alasannya? Alasannya karena buang-buang anggaran, boros anggaran. Dan ini bikin saya terkesima, luar biasa ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini didikan daripada Pak Purbaya? Sangat. Ya, Pak Purbaya itu orang yang sangat-sangat disiplin kalau saya perhatikan. Sebenarnya kalau kita melihat background daripada Pak Purbaya ini, Pak Purbaya ini kan lulusan daripada Amerika ya. Itulah alasan kenapa Pak Purbaya ini, kalau saya perhatikan itu sangat-sangat profesionalis ya. Kenapa Pak Purbaya ini sangat profesional? Kenapa? Karena dia lulusan daripada Amerika. Sebenarnya jurusan S1 daripada Pak Purbaya ini jurusan teknik guys ya, teknik di ITB, bukan jurusan ekonomi. Ya, jurusan ekonomi itu waktu sudah S2 ya kalau nggak salah ya. Tapi ya menurut saya pribadi sah-sah aja kalau misalnya Pak Purbaya itu jago dalam bidang elektro gitu ya, jago dalam bidang digital dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak dibodoh-bodohi gitu ya. Menurut saya pribadi menteri itu harus banyak wawasan gitu, ilmu pengetahuan, supaya apa? Supaya tidak dikebuli oleh apa? Oleh bawahannya. Kemudian apakah Pak Purbaya ini sangat cocok dengan Pak KDM? Menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, cocok banget ya dengan Pak KDM. Tapi permasalahannya akan lebih cocok kalau Pak KDM ini disandingkan dengan orang dari Jawa Timur atau Jawa Tengah. Apa alasannya? Ya karena kita itu masih memilih pemimpin itu berdasarkan kesukuan ya. Jadi kalau Pak KDM mencalonkan jadi presiden misalnya, maka dia akan kehilangan suara di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Emang penduduk Jawa Barat cukup memenangkan presiden? No, nggak cukup ya. Harus ada unsur Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kalau saran saya lebih baik Pak KDM ini dipasangkan dengan Pak AHY misalnya, kemudian selain Pak AHY ke kader-kader PDI Perjuangan misalnya seperti Pak Ganjar, ya, Bu Risma, ya, dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Itu triknya guys, ya, itu strateginya. Kemudian menurut Anda, apakah Anda setuju kalau Kang Deddy Mulyadi itu calon presiden? Apakah Anda setuju kalau KDM ini jadi presiden? Kalau Anda setuju, subscribe channel ini supaya apa? Supaya kita mendukung sama-sama perjuangan daripada KDM. Jadi nanti rencana saya ya, mudah-mudahan KDM jadi calon presiden, saya akan menggalang donasi, saya akan menggalang dana. Kenapa saya menggalang donasi atau dana? Supaya biaya kampanye Pak KDM ini tidak minjam sama oligarki, tidak termakan budi sama oligarki, tidak minta duit sama oligarki. Ya lebih baik kita support beliau ya. Karena gini, kalau keyakinan saya, kalau
Pak KDM tidak calon ya, maka yang rugi itu kita, bukan Pak KDM ya. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan daripada Pak KDM sangat berani sekali ya. Walaupun dia dimusuhi, maka keputusan daripada Pak KDM sangat luar biasa. Kadang kala kita berpikirnya nggak nyambung gitu ya dengan keputusan daripada KDM. Ya, seperti contoh misalnya ya, yang paling saya suka daripada rencana keputusan Pak KDM itu adalah ketika ada orang yang melakukan tindak pidana ringan misalnya. Seperti ya tindak pidana ringan lah gitu ya, nggak terlalu berat lah. Maka biasanya ya Pak KDM itu akan mengusulkan atau bikin peraturan yang hukumannya 3 tahun ke bawah itu jadi pekerja sosial gitu. Misalnya nih ya, contoh misalnya tukang sapu jalan misalnya, kemudian tukang, ngangkut sampah misalnya, kemudian tukang nanam pohon misalnya. Kenapa? Karena kalau misalnya di penjara maka akan bertambah kemiskinan ya, keluarganya akan kelaparan ya kan. Kalau si suami ditangkap maka, keluarganya akan kelaparan gitu, nggak dikasih makan dan lain sebagainya. Jadi ini akan menciptakan yang namanya kemiskinan struktural, dan ini yang saya suka dari Pak KDM. Semenjak saya mendengarkan ide daripada Pak KDM seperti itu, sangat luar biasa di, Jawa Barat, maka saya sangat-sangat pro terhadap KDM, sangat-sangat, mendukung kebijakan KDM. Yang saya dukung itu bukan pribadi Pak KDM ya, tapi kebijakannya, integritasnya. Kalau suatu saat Pak KDM itu tidak berintegritas, maka saya yang paling duluan mengkritik Pak KDM. Jadi Anda yang nonton video kalau belum subscribe, maka harus subscribe supaya apa? Supaya kita bersama-sama mendukung Pak KDM. Lalu bagaimana dengan Pak Purbaya? Apakah Pak Purbaya lebih cocok disandingkan dengan Pak KDM? Menurut saya pribadi enggak, jangan. Tapi kalau jadi menteri, bisa lah gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, bursa calon presiden di tahun 2009 itu dimonopoli oleh, kalau saya perhatikan tuh ya, dimonopoli oleh Pak Prabowo. Karena apa? Karena Pak Prabowo ini sudah merangkul yang namanya para koalisi-koalisi gitu ya. Maksudnya oposisi bukan koalisi ya, para oposisi dirangkul jadi apa, jadi koalisi. Sehingga apa, sehingga kalau saya perhatikan itu, pemerintah kita itu cenderung tidak dikritik. Padahal ya nomor 2 paling banyak warga miskinnya menurut World Bank atau Bank Dunia itu ada di Indonesia, guys. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti maka saya akan dikata-katain dengan PKI gitu, "Kamu benci Pak Prabowo ya?" Enggak, saya nggak ada urusannya. Tapi gini guys ya, kalau benar ya benar ya, kalau salah salah gitu ya. Saya tidak menutup-nutupi guys ya. Oke, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah Anda setuju kalau Pak KDM ini jadi calon presiden dan wakilnya Pak Purbaya? Mudah-mudahan Anda jangan setuju ya. Kenapa? Karena ini yang bikin KDM tidak menang. Karena masyarakat Indonesia itu memilih yang pertama itu seagama, sesuku. Yang dua itu kuncinya. Kinerja nomor 3 ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya pecinta KDM. Salam lemper.